Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marifa Syakira Badan, NIM 156 dari jurusan Pendidikan Kimia UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, hari ini saya akan memberikan materi atau meng-share materi mengenai senyawa karbon, lebih tepatnya yaitu alkohol. Nah, kalian pasti sudah sangat familiar kan dengan gambar-gambar di atas ini. Ya, ada hand sanitizer, ada wine atau bir, ada tape. Nah, menurut kalian apa sih persamaan dari ketiga gambar tersebut? Nah, ya, benar, mereka itu sama-sama yang namanya mengandung alkohol di dalamnya. Lalu alkohol yang kayak gimana sih yang ada di dalam dari ketiga gambar tersebut? Mari kita lihat. Nah, dari ketiga gambar tersebut kita bisa lihat nih bahwa mereka mengandung yang namanya etil alkohol atau etanol. Nah, etanol ini atau etil alkohol ini merupakan salah satu senyawa dari alkohol loh. Rumus kimia etanol itu yaitu ada C2H5OH. Nah, struktur molekul itu terdapat pada gambar di samping ini, seperti ini strukturnya. Etanol atau etil alkohol atau yang disebut bisa dengan grain alkohol merupakan cairan jernih, tidak berwarna, dan memiliki bau yang dapat diterima. Nah, etil alkohol atau etanol itu salah satu turunan dari senyawa hidroksil atau gugus fungsi yang memiliki OH dengan rumus kimia C2H5OH. Nah, sebenarnya apa sih gugus fungsi itu? Nah, gugus fungsi itu merupakan gugus atom yang menentukan struktur dan sifat dari suatu senyawa karbon. Nah, tiap-tiap senyawa karbon ini dia memiliki gugus fungsi yang berbeda-beda. Nah, misalnya salah satu contohnya kayak alkohol ini. Nah, dia itu pada alkohol ini yaitu etanol, dia memiliki gugus fungsi yang berupa OH. Nah, etanol itu mempunyai sifat yang tidak berwarna, mudah menguap, mudah larut dalam air, dan memiliki berat molekul 46,1 serta titik didihnya yaitu 78,3 derajat Celcius. Kan tadi sudah dibahas mengenai sifat etanol. Nah, lalu bagaimana sih dengan sifat alkohol lainnya? Nah, kita bisa lihat nih dari tabel di sini. Nah, dari tabel di sini kita dapat lihat bahwa titik didih alkohol itu relatif tinggi. Kenapa? Karena adanya daya tarik menarik intermolekuler yang kuat. Nah, titik didih ini itu merupakan ukuran kasar dari jumlah energi yang diperlukan molekul cair untuk memisahkan dirinya dari molekul terdekatnya. Nah, untuk alkohol, molekul terdekatnya itu terikat dengan yang namanya ikatan hidrogen. Nah, sehingga dengan adanya ikatan hidrogen ini, sehingga diperlukan energi yang cukup besar untuk memutuskan ikatan tersebut. Terus, lalu bagaimana dengan kelarutan dari alkohol? Nah, besar kecilnya kelarutan alkohol seperti pada tabel di sini, dia itu dipengaruhi oleh adanya kepolaran dan ikatan hidrogen. Nah, semua alkohol itu bersifat polar. Nah, kan tetapi tidak semua alkohol dapat larut dalam air. Alkohol dengan massa molekul yang rendah dapat larut dalam air seperti di tabel ini. Lalu, semakin bertambahnya massa molekul tersebut, maka semakin susah pula ia larut dalam air. Nah, pada slide sebelumnya kita sudah membahas mengenai sifat dari alkohol. Nah, lalu bagaimana sih alkohol itu terbentuk? Alkohol dapat terbentuk dari berbagai banyak cara. Nah, untuk kali ini kita akan membahas mengenai pembentukan etanol. Nah, etanol ini kalian tahu nggak sih dia dapat terbentuk dari yang namanya peragian? Yap, etanol ini dapat dibuat dari yang namanya proses fermentasi atau peragian karbohidrat seperti beras, jagung, ketela, buah-buahan, dan lain-lain. Nah, fermentasi ini tentunya pasti membutuhkan yang namanya mikroorganisme. Nah, mikroorganisme ini dia akan memecah yang karbohidrat seperti beras, jagung, ketela, buah-buahan, dan lain-lain yang seperti sudah dijelaskan tadi, yaitu pati yang lebih dikenal itu pati menjadi maltosa dengan bantuan enzim amilase. Nah, selanjutnya maltosa ini dia akan dipecah lagi menggunakan enzim maltase menjadi yang namanya glukosa. Nah, dari glukosa ini maka dia akan diubah menjadi alkohol atau yang disebut dengan etanol menggunakan enzim yang namanya zimase. Dan produk sampingan dari fermentasi ini berupa karbon dioksida atau CO2. Nah, proses fermentasi ini
dia akan menghasilkan etanol yang dengan kadar 14-16%. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa wine, tape, dan hand sanitizer ini mengandung alkohol, yaitu etanol. Lalu, apakah wine dan tape ini dapat dialihkan fungsi sebagai hand sanitizer ataupun sebaliknya? Nah, daripada bingung, mending kita lihat dari video ini. It's the stuff inside your stuff. Ingredients. Kalian pasti sudah mengetahui bahwa komposisi dari hand sanitizer yaitu etil alkohol yang bisa dikenal dengan etanol. Senyawa tersebut juga terdapat pada wine atau bir. Tetapi mengapa wine atau bir ini tidak bisa digunakan menjadi hand sanitizer? Hal tersebut karena konsentrasi etanol pada wine atau bir sangat rendah dibandingkan etanol pada hand sanitizer. Hand sanitizer membutuhkan alkohol 60-95% untuk membunuh kuman, virus, ataupun bakteri. Sementara konsentrasi pada etanol atau wine lebih rendah dibandingkan konsentrasi etanol pada hand sanitizer. Itu sebabnya wine atau bir tidak dapat dijadikan sebagai hand sanitizer ataupun sebaliknya. Nah, sekian penjelasan dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.